Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata pelajaran matematika kelas 12. Materi peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Dua kejadian ini masuk dalam bagian pembahasan kejadian majemuk. Mari kita tinjau terlebih dahulu apa itu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Kejadian majemuk meliputi kejadian komplement, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas dirumuskan dengan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Contoh soal. Dua buah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 11, berjumlah ganjil atau kembar. Mari kita bahas satu persatu. Hasil pelemparan dadu tersebut dituliskan dalam tabel di samping. Perhatikan tabelnya. Dari tabel diketahui bahwa NS sama dengan 36 atau banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 6, sehingga anggota kejadian A adalah 15, 24, 33, 42, dan 51. Banyaknya anggota A ada 5. B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 11. Anggota B 5, 6, dan 65. Sehingga banyaknya anggota B ada 2. Karena kejadian A atau anggota dari kejadian A tidak ada yang sama dengan anggota kejadian B, maka kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas. Sehingga kita bisa menghitung menggunakan rumusan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. PA peluang A kita lihat di sini ada 5, berarti 5/36. PB kita lihat di sini ada 2, berarti 2/36. Maka apabila ini kita jumlahkan, kita peroleh 7/36. Jadi, peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 atau 11 adalah 7/36. Berikutnya, C adalah kejadian muncul jumlah mata dadu berjumlah ganjil. Anggota C 12, 14, 16, 21, 23, 25, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 52, 54, 56, 61, 63, 65. Banyaknya anggota C ada 18. D
adalah kejadian muncul mata dadu kembar. Anggota D 11, 22, 33, 44, 55, 66. Banyaknya anggota D ada 6. Karena anggota C tidak ada yang sama dengan anggota D, maka kejadian C dan D merupakan dua kejadian yang saling lepas, sehingga kita bisa menghitung menggunakan rumusan PC atau D atau PC gabung D sama dengan PC ditambah PD. Sama dengan 18/36 peluang dari kejadian C ditambah 6/36 peluang dari kejadian D. Hasilnya adalah 24/36. Dan apabila disederhanakan menjadi 2/3. Jadi, peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah ganjil atau mata dadu kembar adalah 2/3. Kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas, dihitung menggunakan rumus PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, di mana A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Contoh soal. Dua keping uang logam dilempar sekaligus satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi angka pada keping pertama atau sisi gambar pada keping kedua. Mari kita lihat pembahasannya. Ruang sampel dari percobaan tersebut kita lihat pada gambar berikut. Anggota ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Ada 4. A adalah kejadian munculnya sisi angka pada koin pertama. Anggotanya AA dan AG, ada 2. B adalah kejadian muncul sisi gambar pada koin kedua. Anggotanya AG dan GG, juga ada 2. Berarti anggota ruang sampel ada 4, anggota kejadian A ada 2, anggota kejadian B ada 2. Kita perhatikan kembali gambarnya. Ada satu anggota yaitu AG, dia termasuk dalam kejadian A sekaligus termasuk dalam kejadian B. Berarti ada irisan. A irisan B adalah kejadian munculnya sisi angka pada koin pertama dan sisi gambar pada koin kedua. Anggotanya ada 1, yaitu AG. Dengan demikian, kejadian A dan kejadian B adalah 2 kejadian yang tidak saling lepas karena terdapat irisan pada 2 kejadian tersebut. Dan apabila kita akan menghitung peluang A gabung B, maka kita gunakan rumusan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Sama dengan 0,5 ditambah 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Sehingga kita simpulkan bahwa peluang kejadian A atau B sebesar 0,75. Demikian akhir pembahasan materi ini. Selanjutnya, kalian berlatih soal dari buku paket untuk memperdalam materi peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.